menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama saya hormati sebelum saya mulai mungkin yang pertama saya hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkat, Bapak Ketua BPD atau yang mewakili beserta jajaran, Ibu tim penggerak PKK beserta jajaran, Bapak Ketua RW RT se-Desa Mojorejo dan seluruh lembaga desa yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini di forum grup diskusi atau FGD Desa Mojorejo. Yang pertama terkait SOP penyambutan tamu kunjungan, yang kedua pembahasan blok plan KMPT. Izinkan saya menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan oleh Bapak Kepala Desa, sambutan dari Ketua BPD. Berikutnya adalah acara inti penyampaian materi 1, yaitu SOP penyambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sebenarnya mau kami kemas dengan yang semi formal ya, yang tidak terlalu formal, karena intinya kita berdiskusi, intinya kita sumbang saran terkait dengan beberapa hal, isu-isu yang terakhir terkait dengan perkembangan-perkembangan yang ada di Desa Mojorejo, lembaga pemerintah desa. Oleh sebab itulah kemarin hari Sabtu kita ada kunjungan, hari Jumat nanti kita juga ada kunjungan lagi ya. Ya, kemungkinan nanti ke belakangnya juga akan seperti itu. Oleh sebab itulah hal ini harus kita sadari semuanya. Yang pertama, bahwa kita tetap harus mengembangkan potensi-potensi yang ada di lingkungan kita masing-masing ya. Mungkin kalau waktu kita ke Bali kemarin dengan tema kampung tematik ya, sehingga mungkin nanti. Oleh sebab itulah ini sadar tidak sadar, mau tidak mau akan terus-menerus ya, kita ini akhirnya dituntut menjadi tuan rumah yang baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Nah, ini memang segera kita susun atau kita tentukan yang mana di abad ketiga sekarang ini desa kita, Desa Mojorejo, rupanya mulai dikenal atau sudah mulai dicari tahu informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, Bapak-Bapak PPD, Pak Sekdes, Bapak dari perangkat dan seluruh lembaga yang ada di Desa Mojorejo, mohon izin perkenankan kami bukan kami menggurui, tidak Pak. Jadi ini pun tadi sifatnya kita spontan aja. Walaupun tadi siang kami sudah diskusi Pak terkait dengan undangan kegiatan untuk malam ini. Terutama di poin 1 memang. Jadi untuk sekedar gambaran saja, walaupun mungkin ini sudah menjadi bahasan kita secara umum, udah beberapa kali ada kunjungan di Desa Mojorejo dengan paket ketahanan pangan. Sebenarnya ini juga kenapa kita bikin nama ketahanan pangan, paket wisata ketahanan pangan, ya karena ini isu yang seksi sekali gitu. Jadi kita dengan adanya aktivitas dari kelompok yang ada di Mojorejo ini, kita rangkum, kita coba kemas supaya menarik. Jadi paket ketahanan pangan ini di Mojorejo sangat, ya karena ini isu yang sangat seksi, jadi mungkin bisa dinikmati untuk kalangan pemerintah. Karena sampai yang terakhir kemarin kami benar-benar keteteran. Benar-benar keteteran dengan tamu 50 orang, kami benar-benar sangat keteteran, sangat menguras energi Pak. Jadi ya memang sudah saatnya kita membuat sebuah SOP penerimaan tamu. Karena kemarin juga ada komunikasi juga di belakang ini semua tentang adanya guide desa, guide lokal nanti yang mungkin akan segera dimulai dari teman-teman tamu. Jadi perkembangannya sangat menarik bagi kami untuk secara umum juga untuk kita semua. Ini akan sangat menarik karena di semua lini di Mojorejo ini bergerak. Jadi akar-akarnya sudah mulai berkembang walaupun dalamnya masih 2 atau 3, tapi kita sudah kode akar. Ada banyak kelompok, semua potensi kita kuat. Ada kampung perkebunan, ada di RW 4 dan ada yang lain-lain juga. Kalau sudah berdiri duluan kampung desa, itu juga tetap menarik. Kita harus menjelaskan juga. Jadi bukan menjadi sebuah permasalahan. Jadi kan ada masalah yang dari nol, mulai nol dirintis juga. Ada yang sudah bergerak, sudah macam-macam. Itu segera dibuatkan formulanya, mungkin nanti Pak Kadis bisa mendelegasikan tugas lah, karena bagaimanapun ya tapi tadi yang disampaikan Mas Broy itu nanti bisa disampaikan kepada pelaku atau mungkin lokasi khusus yang mungkin didatangi, mungkin dari RW 1, RW 2, RW 6 atau RW 3 yang menjadi pusat destinasi, bisa diajak untuk berkomunikasi terkait nanti seperti apa, terus nanti budgetnya dan sebagainya, terus nanti penerimaannya mungkin dari tadi yang sampaikan ada makan atau khususnya gantian, dan itu bisa disampaikan dengan kesepakatan yang mungkin disepakati bersama. Nanti Pak RW 3, satu lagi RW 4, 3 dulu, nanti ditanggapi. Kita sepakati dulu untuk SOP kita batasi hanya 2 sesi. Yang pertama 3 penanya, berikutnya 3 penanya juga. Mungkin gitu ya, supaya nanti karena di
Block plan kayaknya nanti akan lebih banyak mengembang untuk diskusinya dan waktunya akan panjang, takutnya nanti terlalu malam. Sepakat ya? Oke, untuk yang pertama mungkin RW 2 dari Ibu Ketua. Monggo. Terima kasih Bapak Bupati. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, juga hadirin Bapak Ibu. Ini dari kami RW 2 menyampaikan terkait SOP. Kalau berbicara masalah kunjungan ya Pak, alhamdulillah RW 2 sudah ada kurang lebih ada 14 kali kunjungan. Tapi biasanya kan di handle desa ya. Tapi yang jadi kendala di kami itu seharusnya desa itu memperjelas lagi sebenarnya tujuan dari pengunjung itu kemana dulu. Nanti pengunjung itu mintanya ke misalnya budidaya ikan, ya ditujukan ke budidaya ikan. Jadi nanti paparan itu bisa tepat sasaran dan warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang kami hormati, berdasarkan undangan yang kita terima pada malam hari ini, kita akan membahas satu SOP penyambutan tamu kunjungan dan yang kedua adalah pembahasan block plan KPT. Dari poin yang pertama yang sudah tadi disampaikan, minimal kita ini diberikan guidance SOP-nya itu yang sudah jalan seperti apa, sehingga kalau ada tambahan itu mana yang ditambahkan, mana yang dievaluasi. Nah ini kita diajak untuk membahas SOP tapi tidak ada guidance, tidak ada guidance. Kalau ada tamu, siapa yang urus soal marketingnya, siapa yang urus soal ininya, soal pemaparan dan sebagainya. Karena begitu ada tamu, jadi kalau kunjungan ini kan itu periodenya tidak setiap hari ya. Kalau saya bilang itu kita ini ada yang namanya hari raya kunjungan. Itu pas kapan? Pas akhir tahun, betul sekali. Jadi akhir tahun itu adalah hari raya kunjungan. Jadi riyoyoni kunjungan itu akhir tahun. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang akan saya tanyakan yaitu ini berkaitan dengan penyambutan serta paparan. Sebaiknya sebelumnya itu kita gali apa yang akan dituju. Orientasi lapangan sebaiknya itu diperjelas. Masalah desa wisata juga kita punya poin-poin tersendiri kan. Kalau kita kerjasama pasti harus ada hasil. Meskipun itu hasilnya kecil atau besar, kita harus mempunyai yang mempunyai hasil itu. Jadi kita perlu rembukan bagaimana kerjasama yang akan kita lalui bersama agar tidak saling seujon. Loh masa ibu terus ada yang lainnya di mana? Terus hasilnya itu apa yang dapat kita peroleh? Terima kasih atas diskusi kita pada malam hari ini. Yang pertama ada 3 dari Bu RW 2. Yang pertama terkait dengan sifat kunjungan ya. Ada yang resmi yang melalui surat dan kemudian kami balas, itu memang melalui desa yang kemudian kami komunikasikan dengan pihak-pihak terkait yang formal ya. Kemudian yang kedua terkait dengan paparan ya. Jadi paparan itu tidak langsung ke materi, minimal biasanya ada 3 paparan yang diminta. Yang pertama adalah ucapan selamat datang ya, dari desa, kepala desa, yang ditambahkan dengan sedikit profil desa. Terus pertama kayak organik ya, monggo nanti teman-teman dari KBT Kampung Organik mungkin bisa berkomunikasi dengan ahli IT contohnya Mas Erwin atau Mas Troy, biar dibuatkan semacam PowerPoint-nya ya untuk bantu pemaparan ya. Dan nanti semuanya terpusat di sini jadikan satu, sehingga ke lapangan itu setengah happy lah ya, semua itu setengah bisa fresh, bisa
free. Kalaupun perlu informasi mungkin bisa disampaikan dengan ya tanya jawab sampai ngerti kodong sampai nyekeri lemah kok ini nah, seperti itu maksud kami seperti itu. Berkesan ini ya. Jadi nggak apa-apa, ini sebagai pemacu, pemotivasi bagi kita semuanya ya, agar kita lebih bisa melayani dan juga menerima tamu dengan sebaik-baiknya. Ya, pertama terkait dengan guidance atau panduan, ya memang kami belum punya. Mas Bro juga tadi sudah sampaikan mungkin berdasarkan pengalaman ya, tapi tidak apa-apa, itu sudah cukup memberikan gambaran kita. Karena untuk panduan nanti ya kita mungkin tidak bisa terlalu detail ya, karena karakter tamu dan permintaannya itu bisa berbeda-beda. Suara Pak Kepala Desa standar, pada ini tidak ada apa-apanya Pak. Saya katakan nanti, mohon maaf iklan ini nanti kalau sedikit batuk ini tidak ada. Kasih batuk. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagai masukan atau tambahan dari kami, sekedar masukan mungkin dengan demikian maka sudah diketahui apa yang akan dikunjungi atau apa yang akan menjadi sasaran mereka. Nah, tidak ada salahnya gitu. Kita dukung bersama, kita optimalkan bersama, dan ini tentunya yang mengotak-atik hal tersebut tentunya pemerintah desa BPD hanya menyetujui saja. Nah, kenapa demikian saya sampaikan di kesempatan ini? Nah, mungkin pihak dari 02, nah, kita ini sering mendapat kunjungan sampai 18 kali dari ditampilkan di expired di sini loh. Terkait pertanyaan dari Bu Henry terkadang kita memang kebingungan ketika ada tamu yang kunjungan, ada yang memang benar-benar fokus ingin berkunjung ke Mojorejo itu kampung organik atau ke kelompok ikan. Kita setiap kunjungan kita sertakan dulu. Yang pertama dulu juga kita juga seluruh perangkat, walaupun tidak semuanya, tapi sebagian besar sudah mengikuti waktu itu juga ke RW2. Terkait struktur organisasi penyambutan tamu nanti juga kita akan pikirkan. Kemudian kita juga sudah memikirkan terkait kita ya yang menyambut ini minimal punya seragam khas lah. Nanti ketika ada tamu, pakaian itu kita pakai, kita buat untuk menyambut tamu tersebut. 100.000. Jadi karena ini ada tambahan untuk pemasukan lah dari kampung organik itu para petani gitu. Nah, itu mungkin kita nanti bisa menambahkan nominalnya. Oke. Baik, terima kasih Pak Junet. Gini, saya ingin mengajak ayo kita semua ini apa yang saya rasakan gitu ya. Jadi apa yang disampaikan Bu RW itu yang kami rasakan juga, yang disampaikan Pak RW itu yang kami rasakan juga, yang disampaikan anggota lembaga desa wisata pun itu yang kami rasakan juga gitu loh. Ada masalah-masalah seperti ini, kenapa kami tidak memberikan solusi terlebih dulu? Iki kok kayak gini ya, menerima tamu ini tidak bisa. Karena kita menurut kami kita membangun desa wisata itu seperti kita menciptakan monster. Jadi nek salah mangane yo paling tidak tangane dicatek kayak gitulah. Ini real terjadi. Banyak desa yang akhirnya seperti bunuh diri. Dan bla 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 ujungnya timbul konflik-konflik sosial. Jadi di balik kesuksesannya ternyata sak tonggo gak sopo-sopoan. Wisata ruame dadi pengusaha kabeh akhirnya jor-joran mobilnya api-apian. Nah
ini duduk desa wisata lagi gitu loh. Ini real.